Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan pastinya di podcast My Pod Story guys pastinya. Oke, sekali ini kita di seri prediksi saham. Kita masih akan memproyeksikan harga saham gitu. Dan kali ini saham yang akan kita proyeksikan adalah SMRA gitu guys. Dan SMRA ini sendiri apa namanya? Mereka ditopang recurring income dan harapan dukungan kebijakan pemerintah di sektor properti pastinya gitu. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita lihat. Jangan lupa untuk memberikan like, share, subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya bagi yang belum subscribe ya. Yuk nyalakan loncengnya juga dan subscribe. Pastinya konten ini di disclaimer on juga guys. Oke, langsung saja di sini. Di sini ada beberapa berita ya teman-teman. Banyak berita sebenarnya sih. Mulai dari yang barusan kita angkat topiknya dari investasi kontan ya dan juga dari investor daily gitu, ada dari Bareksa juga dan segala macamnya, dan saya pilih dari ini dari investasi.kontan.go.id ya. Jadi ini yang dimaksud dengan recurring income gitu guys, atau pendapatan berulang gitu. Nah, seperti ini guys gitu. Ya kan, nah ini pendapatan CMRA selama kuartal pertama ini 2023 itu stabil di 1,5 triliun atau tumbuh 2,0% secara year on year gitu. Ini juga pencapaian positif juga di emiten ini ya gitu, dan laba bersihnya itu berhasil tumbuh 55,2% year on year juga menjadi 272 miliar rupiah karena biaya keuangan yang lebih rendah dan kepentingan non pengendali gitu. Oke, ini beberapa berita yang mungkin teman-teman bisa ini sendiri, nanti bisa cross check sendiri gitu ya guys ya. Di sini banyak banget sih beritanya sebenarnya sih gitu ya, dan ada beberapa ini capaian-capaian gitu. Ini dari ini ya, dari apa namanya, dari kontan tadi ya. Sekarang kita masuk ke investor, ini investor.id guys di sini. Oke. Ini berita dari ini ya. Saya sadur dari investor.id gitu, .id maksud saya. Investor.id, dan di sini menanti 12 proyek baru saham Summarecon SMRA jadi pilihan teratas gitu. Jadi gini guys, yang pertama sentimen dari properti itu sendiri kan memang kemarin tuh dari ini ya, tekanan suku bunga ya. Ketika suku bunganya naik gitu, dan ya otomatis itu akan berpengaruh juga ke kredit KPR-nya nantinya gitu. Salah satunya itu juga kurang ramah sentimen kenaikan suku bunga terhadap properti, sektor properti tentunya gitu. Sehingga ya wajar kalau misalnya kali ini kita udah masuk masa endemi, setelah dari pandemi kita ke endemi. Ini mungkin udah mulai fase pemulihan gitu perekonomian. Dan nantinya ketika kita udah keluar dari masa endemi juga tentunya perekonomian semakin baik, siklus bisnis akan berjalan. So sektor properti juga pasti juga akan terimbas positif lah pastinya gitu. Jadi sentimen kenaikan suku bunga ini kurang kurang ramah memang kepada sektor properti sih khususnya gitu guys. Nah, seperti itu. Jadi itu sempat menghambat bisnis mereka kemarin, dan ekspektasinya apa namanya, SMRA ini bisa mempertahankan target pra penjualan ya, itu sebesar 5 triliun rupiah pada tahun ini, pada tahun 2023 ini. Tentunya juga nantinya harapannya didukung oleh kebijakan pemerintah yang bisa dibilang mungkin seperti menahan suku bunga secara stabil ya kan, atau nantinya akan menurunkan suku bunga ketika nantinya indikator-indikator ekonomi sudah menunjukkan sinyal perbaikan seperti itu guys gitu. Oke, itu dari sentimen fundamental ya, sentimennya gitu. Kita langsung lanjut masuk ke rasio keuangannya. Jangan lupa guys, nanti di seri ini juga ada ini ya, ada analisa teknikal juga teman-teman. Jadi disimak ya videonya gitu. Oke. SMRA ini per tanggal 12 Juli 2023 di hari Kamis ini ditutup di level harga 680 ya. Seperti ini tampilannya. Saya menggunakan platform dari RHB Sekuritas, yaitu RHB Tersmart guys gitu. Jadi langsung join aja, nanti teman-teman dapatkan manfaat yang banyak banget dari platform ini gitu. Oke, overview yang pertama kita akan menganalisa secara rasio keuangan, yaitu dari EPS-nya itu 65,84. Memang book value-nya itu 574, tapi EPS-nya di sini 65,84, dan price earning ratio ataupun PER itu 10,33 kali dari si PER SMRA-nya ini sendiri gitu. PER ini yang bagus sebenarnya sih, kita menarik kalau range-nya itu dari 2 sampai 11 atau 13 kali ya. Maksimal itu ya, toleransi kita 15 kali lah. Jadi minimal itu dua kalau bisa guys gitu. Oke, dan ini menarik karena pairnya kan 10,33. PBVS atau PBV price book to value itu yang menarik itu range-nya 1 sampai 2 ya, toleransi 2,5 lah kurang lebihnya. Kalau di atas itu udah tergolong under sorry, over value ya. Kalau di atas 2 itu over value gitu.
atau 2,5 lah toleransinya. Kalau di bawah satu itu under value, artinya ini sangat sangat murah gitu ya. Secara valuasi itu harganya sangat murah gitu guys gitu. Ini cocok untuk yang para penganut value investing nih tentunya. Dan ya ada ROE juga itu 11,47% ya. Sebenarnya sih ROE yang menarik tuh kalau dia tuh stabil di 15%. Tapi overall oke lah, gini masih menarik gitu guys. ROA 3,77% dan DER-nya atau debt equity rasionya, rasio utangnya itu 1,77. Saya lebih tertarik kepada DER yang itu di bawah satu atau maksimal satu lah gitu. Ini di atas satu tapi is okay kan sekali lagi kita nantinya juga akan mengkombinasikan dari beberapa rasio keuangan, nggak hanya satu atau dua aja gitu guys. Oke, lanjut ke sisi berikutnya. Di sisi kanan ini ada arrow, fitur arrow. Di situ ada value analyzer. Ini juga menarik banget untuk penganut value investing ya, atau bagi para trader juga perlu karena apa? Kita bisa membaca arahnya kemana nantinya saham ini gitu. Secara fundamentalnya seperti apa gitu guys gitu. Oke, PG rasio. Nah, PG rasio itu yang bagus itu maksimal satu ya, atau di bawah satu lah gitu. Nggak boleh lebih dari satu. Kalau di atas satu dia akan over value. Sehingga itu kalau di bawah satu itu dia namanya under value. Sehingga apa? Sehingga ketika PG rasio dari SMRA ini sendiri saat ini adalah 0,14, maka PEG analisisnya adalah under value guys di situ. Nice gitu. Oke, lanjut. Fair value estimation-nya adalah 921,94. Itu fair value estimation-nya ya di 921. Dan industrial value estimation-nya saham SMRA ini di kisaran 1407,68. Wow, luar biasa. Oke, menarik. Oke, langkah berikutnya kita akan membandingkan rasio emiten terhadap rasio industrinya. Dan pastikan rasio industrinya itu di bawah rasio emitennya guys gitu. Oke, lanjut. Per emiten adalah 10,33 kali versus per industrinya 34,97 kali. Jauh, nice. Masuk lagi. PBV emiten adalah 1,19 kali. Ya, ini juga masih di bawah 2 ya. Dan PBV industrinya adalah 1,20. Nah, ini di atas, sedikit di atas dia gitu. Tapi overall nggak apa-apa. Oh, nggak, dia di bawah 1,20 kali ya dengan 1,19 ya. Dia masih di bawah tipis ya, masih menarik lah menurut saya sih. Apalagi dia masih di range di bawah 2. Lanjut, ROE emiten 11,47% versus ROE industrinya 65,39%. Nah, ini juga menarik gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lah ROE si SMRA ini atau Summarecon Agung Tbk ini berada di level 15 persenan sih harapannya seperti itu. Debt equity ratio adalah 1,77 kali versus their industri 1,18. Nah, ini agak jomplang nih guys gitu. Sehingga sangat mungkin ketika dia dikoreksi nanti kalau secara book value dia bisa ke 570-an sih. Tapi overall saya pikir sih SMRA masih memiliki peluang penguatan lah. Mudah-mudahan nantinya kita cek aja secara teknikalnya bagaimana seperti itu guys. Oke, lanjut. Nah, dengan IPS 65,84 dan PER-nya yang 10,33 kali, maka berapa sih proyeksi harga saham SMRA? Dan setelah saya coba evaluasi, saya kalkulasikan dengan IPS 65,84 kali dan PER-nya yang 10,33 kali, maka proyeksi harga saham SMRA adalah Rp855,92 per lembarnya. Harapannya dalam 3 bulan yang akan datang. Atau dalam 3 bulan inilah kurang lebihnya begitu guys gitu. Pastinya disclaimer on. Oke. Oke, seperti itu. Untuk rasio keuangannya kita lanjutkan dulu ke ini ya, ke teknikalnya bagaimana gitu guys. Oke, saya akan bacakan range-nya saja di sini ya teman-teman. Nah, untuk range dari saham SMRA ini sendiri, estimasi saya ini kisaran untuk 10 hari ke depan lah, atau 5 hari bursa lah ya. 10 hari bursa, mohon maaf, 10 hari bursa. Range-nya saham SMRA ini atau Summarecon Agung Tbk ini di level harga support 650 dan resistennya adalah di 715 guys gitu. Jadi level resistnya memang di 715. Nah, saham ini masih memiliki peluang penguatan selama saham ini masih berada di area atau setidaknya di atas area 680. Berarti saham ini masih bisa rebound menuju area resistennya 715 tadi ya. Kalau berhasil break resist 715 dia bisa ke 740 sebagai area resisten duanya atau resisten berikutnya gitu. Tapi waspadai ketika saham ini gagal bertahan di area 680-an karena dia bisa melemah sampai ke level harga 660 atau bahkan sampai ke 650. Kalau nanti break support 650 dia bisa ke 625 atau 610-an per itu guys. Level buy-nya saham ini sebenarnya di area ini ya. Di level harga 660 rupiah ini level area buy-nya. Tapi ya kita lihat aja nanti kalau memang dia gagal bertahan di 680 teman-teman bisa menunggu di area 660 sampai 650-an guys. Seperti itu ya kalau kita mau akumulasi. Tapi kalau masih kuat lagi dia bisa 680 seenggaknya tapi area area
profitnya atau profit takingnya tuh di level harga 700-an gitu guys. Oke, seperti itu em, analisis teknikalnya dan buat teman-teman langsung aja join di RHB Sekuritas, langsung download aplikasinya, platformnya di Google Play Store itu untuk yang pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS tentunya, ya kan? Langsung aja download dan registrasi langsung. Sekarang via mobile udah bisa gitu. Ikuti aja prosedurnya nanti dan pilih menggunakan RHB itu dari mana? Dari salesnya. Pilih seperti itu nanti masukkan kodenya BEM5 guys seperti itu. Oke, dan jangan lupa nanti teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar atau juga bisa WA saya di 0813 3470 8762 atau DM saya via Instagram di @sobri11 tentunya. Oke, seperti itu guys dari saya. Nanti teman-teman langsung aja daftar ya. Join aja langsung nanti kita bisa lebih intens lagi berdiskusi pastinya. Oke, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Salam sehat buat keluarga dan ya jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, happy lucky, happy trading, and happy investing. Saya Maulana Nur Sobri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.